This call is now being recorded. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini walaupun kita belajar di rumah, walaupun pandemi ini masih belum berakhir, kita tetap semangat ya. Kita semangat tetap belajar dan tentunya di masa pandemi ini Pak Guru harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan 3M. M yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak ya. Jadi terapkan 3M itu supaya kita semua terhindar dari penyakit berbahaya. Ya, baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Oke, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Imam, silakan disiapkan untuk berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita memulai kegiatan dengan membaca basmalah. Ya, baik. Kita sudah berdoa, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mengawali kegiatan di setiap kegiatan itu hendaknya dengan mengucapkan kalimat bismillah ya. Baik, sebelum kita mulai ya, Pak Guru lihat dulu ya. Umam alhamdulillah sudah hadir, Raisa hadir, Nisa, Indri, Poja, Adinda, Aditya, Siva, Chandra, Farel, semuanya sudah hadir ya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya. Baik, Pak Guru tanya sekali lagi, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Ya, Pak Guru mau tanya, di kelas sebelumnya sudah pernah belajar pecahan? Sudah belum? Sudah. Ya, oke. Baik ya, berarti kalian sudah ada gambaran apa itu pecahan. Ya, Pak Guru bisa minta tolong coba Siva, berikan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Siva. Ya, Pak. Iya, contohnya. Berikan contohnya pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu membeli Membeli apa? terigu Terigunya seberapa? Setengah. Misalnya setengah kilo ya. Setengah kilo. Setengah kilo itu termasuk pecahan bukan? Pecahan ya. Oke, terima kasih Siva. Indri, Pak Guru mau tanya. Indri, mana? Coba berikan contoh yang termasuk dalam pecahan. Contohnya kita mempunyai kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Kue ulang tahunnya berbentuk apa? Berbentuk bulat. Bulat atau lingkaran ya. Terus kue ulang tahun itu dibagi berapa, Indri? Dibagi 1/4. Dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, kalau misalnya Indri dapat 1, berarti itu Indri bagiannya berapa? 1/4. 1/4. Misalnya 1/4 buat Indri, 1/4 buat Bunda, 1/4 buat kakak, 1/4 buat adik ya. Nah, itu sudah dipelajari ya. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Ya, anak-anak ya. Siap ya?
Nah, Ya, sekarang Ya, coba kalian perhatikan ya, perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Coba diperhatikan semua. Sebentar ya, Pak Guru share dulu. Pak Guru buka dulu. Ya, Umam kenapa? Enggak Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Ya, kelihatan Pak. belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Sudah, baik Pak. ya. Nah, misalnya, eh sebentar, ini siapa namanya anak-anak? Sudah tahu siapa ini tokohnya? Adit. Adit ya? Adit. Adit, baik. Misalnya contoh, Adit mempunyai pizza, satu pizza. Satu pizza ini diberikan kepada Denis, ya. Berapa nih? Setengahnya, ya. Setengahnya diberikan Denis dan seperempatnya diberikan kepada Adel. Sekarang pertanyaannya adalah pizza yang diberikan Adit kepada Denis adalah, nah sekarang kalau kita lihat gambar nih, ini diberikan kepada Denis ya segini. Terus ini diberikan kepada Adel segini. Nah, kalau kita gabungkan kan segini kan? Nah, sekarang kalau kita tuliskan dalam kalimat matematikanya bagaimana? Ya, ini setengah ditambah ini seperempat ya. Kita udah bisa membaca nih kalau misalnya segini seperempatnya gitu, seperempat. Terus sama dengan hasilnya berapa? Setengah ditambah seperempat. Hasilnya berapa? Hasilnya anak-anak? 3/4. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya kita bisa ngelihat gambar kayak gini, kita udah bisa menebak setengah ditambah seperempat, hasilnya 3/4. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara penjumlahannya? Kira-kira bagaimana cara penjumlahannya nih? Apakah 1 ditambah 1, anak-anak? 1 tambah 1, oh itu Pak Guru, 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2 kan, bukan 3 ya. Berarti nggak bisa dijumlahkan langsung kayak begini. Atau ini 2 ditambah 4, 6. Oh, ini 4 hasilnya. Berarti bukan begitu caranya. Bagaimana caranya anak-anak? Kira-kira. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, sama seperti misalnya begini. Bagaimana berapa sisa kue Adit setelah diberikan kepada Adel? Nah, itu kan tadi sebentar, kayaknya ada yang masuk ya, Pak Guru ini dulu ya. Sebentar dulu, Pak Guru balik dulu, ada yang masuk. Ya, sebentar ya, Fergi langsung ya, simak ya. Ya, oke, balik lagi ya. Nah, sekarang kita balik lagi ya. Sama seperti ini, misalnya kan tadi setelah diberikan kepada Denis kan setengah, berarti sisa kue Adit tinggal segini kan. Nah, setengah ini kemudian diberikan kepada Adel seperempatnya, berarti sisanya tinggal segini kan kue Adel. Nah, kalau misalnya kita jelaskan dalam gambar ini setengah ya dikurangi seperempat sama dengan 1/4. Nah, coba perhatikan bagaimana nih cara pengurangannya. Apakah 1 dikurangi 1? Jelas nggak mungkin 1 kan, berarti nggak bisa langsung ya. 2 dikurangi 4 nggak bisa. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Nah, caranya untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu adalah ada dengan beberapa cara. Ada 3 cara ya. Tapi hari ini Pak Guru akan menjelaskan 2 cara saja ya. Karena waktunya nanti akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Contoh, ini seperempat ditambah seperempat. Nah, coba kalian perhatikan ya. Pada garis besarnya sebelum Pak Guru jelaskan ya, pada garis besarnya bahwa pecahan itu dibagi menjadi 2 ya. Sekali lagi, pecahan itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 2. Coba dilihat ya. 1
adalah pecahan dengan penyebut sama. Dan yang kedua adalah pecahan dengan penyebut berbeda. Coba diulang. Nisa, pecahan dibagi menjadi berapa? 2. Nisa, halo. 2, 1. Ya, Pak. 1. Yang sama. 1. Pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda, Beda. ya. Oke ya, jadi ingat sama beda, penyebutnya sama dan penyebutnya beda. Nah, kalau penyebutnya sama, ini gampang. Nih, misalnya contoh nih, ambil contoh nih, ini 1/4 ditambah 1/4. Ya, 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya, coba kalian perhatikan. Mana, coba kalian di pelajaran sebelumnya nih, mana yang namanya penyebut? Penyebut. Yang bawah, yang 4. Yang bawah ya, yang 4 ini ya, pembilangnya 1 ya, atas ya. Atas ya, coba kalian perhatikan. Ini penyebutnya sama tidak? Sama tidak? Penyebutnya sama ya. Oke ya. Kalau pecahan dengan penyebutnya sama, ini gampang ya. Gampang. Kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sekali lagi, Pak Guru katakan, kalau pecahan dengan penyebutnya sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, atasnya saja. Ini berarti 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 berapa anak-anak? 2. 2 ya, berarti ini 2/4 ya, per 4. Per 4. 4-nya tetap ya. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, paham ya? Ya, oke ya. Sekali lagi, kalau pecahan penyebut sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, penyebutnya tetap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham, Pak Guru lanjutkan. Ya, Pak Guru lanjutkan di pelajaran yang kedua nih. Pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Nah, di dalam mengerjakan pecahan dengan penyebut yang berbeda, ya. Nah, sebentar ya Pak Guru, ini 2/4 sebelum Pak Guru lanjutkan. 2/4 masih bisa sederhanakan nggak? Masih. Bisa ya? Bisa. Masih ingat cara menyederhanakannya bagaimana? Bisa. Masih. Dibagi dengan Bagi 2. bilangan yang sama Dibagi 2. ya. Di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2? 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, pertanyaan Pak Guru sebelum Pak Guru lanjutkan. 1/2 dengan 2/4 itu sama tidak? Halo? Halo? Sama atau tidak? Beda. Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama ya. Sama ya. Ini coba dilihat nih, sama dengan ya. Ya, sama ya. Tadi siapa tadi yang menjawab yang beda? Siapa? Ya, jadi sama ya, sekali lagi 2/4 kan disederhanakan ya. 2/4 itu sama dengan ya 1/2. Dari mana caranya? Disederhanakan ya, disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Paham ya anak-anak ya? Jadi 2/4 dan 1/2 itu sama ya? Sama ya? Oke, Yes. kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya contoh nih. Nah, ini 1/2 ditambah 1/4. Nah, tadi kan kita bisa menebak ya, hasilnya 3/4. Nah, ini coba kalian perhatikan nih. Ini penyebutnya sama atau beda?
Sama atau beda? Beda. Beda ya. Beda. Yang satu penyebutnya 2, yang satunya lagi penyebutnya 4. Ya. Kalau begitu bisa nggak diselesaikan dengan cara yang pertama? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, caranya adalah, nah inilah yang akan kita bahas ya. Jadi kita juga akan membahas bagaimana penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada 3 cara ya, ada 3 cara. Namun hari ini Pak Guru akan menjelaskan 2 cara saja ya. Contoh nih, setengah ditambah 1/4. Ini kan penyebutnya beda nih. Ya, penyebutnya beda ya. Nah, caranya adalah pertama adalah cara perkalian silang. Ya, cara perkalian silang. Coba diulang. Cara 1 namanya cara apa? Perkalian silang. Coba nih ya. Sekarang perhatikan di sini ya. Coba dilihat. Iya, di sini ya, perhatikan. Caranya adalah, perhatikan, jadi caranya silang. Terlebih dahulu, penyebut dan penyebut ini 2 dan 4, ini dikalikan terlebih dahulu ya. Dikalikan terlebih dahulu. 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Di sini 8 dan sini 8 ya, ditulis ya. 8. Terus kemudian 4 dikali 1. Dilihat tanda panahnya nih. 4 ke atas ya. 4 ke atas. Berarti nanti taruh di sini ya. Jadi taruhnya di sini, taruh sebelah sini ya. 4 dikali 1. 4 dikali 1 berapa anak-anak? 4. 4. Ya, taruh di sini 4. Yang di sini ini 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa anak-anak? Berapa? 2. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini setelah disilang, ini penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, ya seperti tadi, ya seperti yang di awal Pak Guru jelaskan, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya, ya. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 berapa anak-anak? 6. Berapa? 6 ya, per ini tetap 8. 6 per 8. Nah, coba di sini 6/8 ini sudah selesai belum? Belum ya, masih bisa disederhanakan. Ingat bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa nih kira-kira nih? 2. Terus dibagi 2, di bawah dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, per 8 dibagi 2 berapa? 4. Apa? Izin live ya. 4. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut ya anak-anak ya. Berarti setengah ditambah 1/4 itu hasilnya berapa anak-anak? 3/4. Nah, sekarang biar lebih jelas ya. Lebih jelas nih, contoh lagi nih ya. Nah, 2/3 ditambah 3/4 sama dengan berapa nih? Coba sama-sama. 12. Nisa, berapa? 3 tambah 4. Berapa? 3 Berapa? tambah 4 3 kali 4. 3 kali 4, maaf. 3 kali 4. 12. Berapa? 12. Berarti ini 12. Terus mana dulu? Terus mana lagi? 4 dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Ya, ini 8. Terus ini 3 kali 3. 3 kali 3 berapa nih? 9. Berapa? 9. Coba dilihat penyebutnya sudah sama belum? Penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya. Kalau sudah berarti tinggal 8 ditambah 9. 8 ditambah 9 berapa? 17. Berapa anak-anak? 17 per 12 sama dengan, nah 17 per 12 bisa sederhanakan nggak?
Berarti penyederhanakannya berarti 17 dibagi 12. Karena di atas lebih tinggi berarti 17 dibagi 12 ya penyederhanaannya ya. Ingat ya. 17 dibagi 12 berapa? Hah? 1. Sisanya berapa? 5. 5 per 12 ya. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Nah, sekarang ini cepet aja ya. Cepet saja. Jadi 2 per 3 ditambah 3 per 4 hasilnya adalah 1, 5 per 12. Pak Guru kalau 7 per 12 benar nggak? Benar sih, tapi belum sempurna ya. Sampai terakhirnya sampai sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. 2 per 5 ditambah 3 per 10. Hasilnya berapa nih? Berarti 5 dikali 10 dulu. 5 kali 10 berapa? 50. 10. Berarti ini 50 juga ya. Terus ini 10 dikali 2 berapa? 20. Terus 5 dikali 3 15. 15 sama dengan 20 dikali 15 berapa? 20 tambah 15 35 per 50 sama dengan, nah sederhanakan nih, berarti kalau di bawah ini lebih besar berarti harus dibagi dengan bilangan sama. Dibagi berapa kira-kira? 5. Dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 berapa? 7. 7. Terus 50 dibagi 5 10. 10. Berarti hasilnya adalah 7 per 10. Paham ya anak-anak ya? Begitu ya? Nah, sekarang cara yang kedua nih. Cara yang kedua ini cepat aja ya. Ini soalnya waktunya. Cara yang kedua adalah cara yang biasa nih, yang sering diajarkan. Nah, cari bilangan, ini kan 2 dan 4. Cari bilangan yang bisa membagi 2 dan 4. Bilangan yang bisa membagi 2 dan 4 berapa? 4. 4. Kenapa 4? 4 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 2 ya, atau bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 ya. Kalau 8 boleh nggak? Boleh. Bisa ya, tapi kalau 8 nanti menyederhanakan lagi ya. Jadi cari yang terkecilnya. Nah, sekarang sudah nih, cari KPK-nya ya, KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 itu 4. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2. 2 ditambah 1. 2 dikali 1, maaf. 2 dikali 1. 2 ya. Maaf, bukan itu ya. Terus 4 dibagi 4. 1 kali 1. 1 sama dengan, nah penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya. Sudah. Berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3. berapa? 3 per 4 ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan nih. 5 per 6, kita cepat aja. 6 dikali 4 berapa? 24 ya. Enggak. Bukan. RPB-nya, KPK-nya. Bukan dikali, bukan silang. 12 ya. 12 ya yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 4. 12 bagi 6? 2 kali 5? 10. 10. 12 bagi 4? 3. 3 kali 1? 3. Ya, sama dengan 13 per 12. 12. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini sederhanakannya jadi 1 per 12. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini, bagaimana kira-kira nih? Bagaimana caranya? Penjumlahannya ini 1 per 2 ditambah 3 per 4. Ayo. Nah, sekarang coba kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, Pak Guru kasih waktu 2 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan menggunakan WA group. Ya. Oke? Sudah? Sudah ya? Baik. Nah, bagaimana caranya nih? Nisa, menurut Nisa, bagaimana caranya? Ini ada 1 per 2. Ini pecahan bukan? Ya pecahan. Pecahan. Ini pecahan apa nih namanya?
Campuran. Pecahan campuran. Nah, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Itu Pak, 1 dikali 2 ditambah 1. Jadi 3/2 gitu. 3/2. 3/2 itu namanya pecahan apa? Biasa. Pecahan biasa. Berarti cara penyelesaiannya adalah dibuat pecahan biasa terlebih dahulu ya. Coba menurut kelompoknya Fergie, bagaimana caranya? Benar nggak? Ini harus dibuat pecahan biasa terlebih dahulu. Iya Pak, benar Pak. Oh iya, bagaimana caranya untuk membuat pecahan biasa? 1 dikali 1 tambah 2. Oh, coba diulang lagi. Gimana caranya? 1 ditambah 1 tambah 1 apa 1 dikali 2? 1 dikali 2 dulu ya. 1 kali 2, 2 ditambah 1 ya. 1 dikali 2, 2 tambah 1 berarti 3. 3/2. Ini jadi dijadikan pecahan biasa dulu ya. Nah, yang ini dijadikan pecahan biasa dulu. Yang ini dikali ini baru tambah ini ya. 1 dikali 2 berapa? 2 tambah 1 ya, jadi berapa? 3. 3/2 ya, tambah ini sudah pecahan biasa belum? Sudah. Sudah ya, berarti ini tetap ya 3/4. Nah, sekarang dilihat di sini penyebutnya sama tidak? Beda. Beda ya. Berarti kalau beda berarti harus disamakan penyebutnya. Kita cari KPK-nya aja, cari yang kedua ya. Berapa KPK-nya? 2 dan 4? 4. 4 dibagi 2. 2. 2 dikali 3. 6. 6 ya. Sekarang 4 dibagi 4. 1. 1 kali 3. 3. 3 ya. Sekarang penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah sama berarti tinggal jumlahkan. Atas tambah atas. 6 tambah 3 berapa? 9. 9/4. Sederhanakan. 9 dibagi 4. Berapa? 2. Sisanya 1/4. Per berapa? Per 4 ya. Bisa ya? Bisa ya anak-anak ya? Nah, sekarang coba diskusikan bersama kelompok nih. Silakan diskusikan bersama kelompok nih. Boleh kalian menurut Nisa coba bersama kelompok, Pak Guru kasih waktu 1 menit. Diskusikan, nanti Pak Guru tanya ya. 1/4 ditambah 2 3/4. Sudah ya? Sudah? Sudah? Ya, baik kalau sudah. Menurut kelompoknya Umam, bagaimana cara menyelesaikannya? 1 dikali 4. Nah, ya ini berarti dibuat pecahan biasa dulu ya. 1 dikali Ya, Pak. 4. 1 kali 4 ditambah Tambah 1. tambah 1. 1 kali 4 4 tambah 1. Ya. Menurut kelompoknya Fergie, benar nggak? Bener Pak. Benar ya. Nah, sekarang menurut kelompoknya Dinda. Dinda, ini dijadiin apa dulu? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Berapa jadiin pecahan biasa? 2 3/4 jadiin pecahan biasanya berapa? 4 kali 2 kan 8. 8 tambah Iya, 2 kali 4 ya. 4 kali 2 boleh. 2 kali 4 berapa? 11/4 ya. Nah, jadi caranya adalah yang ini dijadiin pecahan biasa dulu ya. Yuk kita bahas sama-sama ya. 1 dikali 4, 4 tambah 1 berarti 5/4 ditambah ini 2 kali 4 berapa? 8 tambah 3 jadi 11/4 sama dengan ini penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah sama berarti tinggal jumlahkan. 5 tambah 11 berapa? 16/4. Nah, sekarang sederhanakan. 16/4 berapa? 4. 4. 16 dibagi 4. 4. Sampai sini anak-anak sudah paham?
Ya, Pak. Sudah ya? Ya, baik. Sebelum ini, kalau sudah paham, Pak Guru ulangi ya. Kalau pecahan, jadi pecahan itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua, yaitu pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut beda ya. Kalau pecahan penyebutnya sama ya, berarti tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya ya. Yang kedua, kalau pecahan penyebutnya sama, tinggal jumlahkan pembilang ditambah pembilang ya. Yang ketiga, kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka disamakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Terus kemudian yang terakhir, kalau pecahan itu adalah bentuknya pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus dibuat pecahan biasa terlebih dahulu ya. Paham anak-anak? Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang coba kalian screenshot ya, screenshot soal berikut ini ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Sudah di screenshot anak-anak? Sudah ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, yuk, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Coba Umam, silakan dipimpin kegiatannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita mengakhiri kegiatan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, sudah ya, Pak Guru. Kalau sudah selesai, baik, Pak Guru akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya.